Pembelajaran kita minggu lalu di sini siapa yang ingat? Baik, baik akhirnya itu. Teks proses itu yaitu teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Baik, Najwa, kembali, Ramadi. Oke baik, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu teks eksposisi. Jadi sebelum itu kita memasuki pembelajaran tentang teks eksposisi. Ibu ingin bertanya, apa sih itu teks eksposisi? Itu ya, teks yang menjelaskan, memaparkan atau memberikan informasi secara jelas tentang suatu topik. Baik, ada lagi? Baik, jadi teks eksposisi itu seperti yang dijelaskan juga teman kalian. Itu pasti kalian pernah menyampaikan pendapat kalian. Nah, itu disebut dengan teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu dimana dia berisi pendapat, argumen tentang suatu topik yang disampaikan secara jelas. Jadi tujuan dari teks eksposisi itu memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada pembaca. Jadi informasi yang disampaikan dalam teks eksposisi biasanya didukung oleh fakta, data, penjelasan yang dapat dipercaya. Jadi ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama itu ada informatif, berdasarkan fakta, berusaha untuk mempengaruhi dan memakai bahasa yang baik dan benar. Jadi pada poin kedua itu berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta itu benar-benar terjadi. Nah, pada poin ketiga itu berusaha untuk mempengaruhi, di mana kita harus berusaha untuk mempengaruhi si pembaca ketika kita membuat teks eksposisi agar dapat betul-betul dipercaya. Jadi pada poin keempat itu memakai bahasa yang baik dan benar. Kita harus memakai bahasa yang formal. Mungkin di bahasa sehari kalian terdapat bahasa yang campur aduk, bahasa daerah kalian masing-masing kan. Tapi kita harus ingat bahwa kita harus tetap memakai bahasa yang formal supaya bahasa itu bahasa baik dan benar adalah baku. Baik anak-anak, dari ciri-ciri teks eksposisi yang ibu jelaskan barusan keempat poin ini, kalian sudah mengetahui tentang apa itu informatif, berdasarkan fakta, berusaha untuk mempengaruhi, terus memakai bahasa yang baik dan benar. Coba salah satu dari kalian menjelaskan salah satu poin di atas. Silakan. Berdasarkan fakta itu berdasarkan kebenaran atau kenyataan, Bu. Siapa lagi? Ya, silakan. Jadi keempat itu memakai bahasa yang baik dan benar. Jadi saat menulis teks eksposisi itu kita harus menggunakan bahasa yang baku dan sesuai kaedah kebahasaan bahasa Indonesia dan tidak boleh menggunakannya dalam kata-kata Ya, baik. Jadi pasti di Indonesia itu memang berbeda-beda bahasanya, tapi kita harus tetap memakai bahasa yang baku. Baik, apakah sudah paham di sini?
dari pengertian yang Ibu jelaskan sampai akhir